Selamat pagi Konco, kabar baik kan? Pagi ini Nana semangat banget nih buat ngajakin Konco menambah wawasan dalam program Looking, Learning, Trying. Looking, Learning, Trying kali ini bakal ngasih tahu kamu tentang proses pengolahan serat rami. Eits, tunggu dulu, kamu udah tahu belum tuh apa itu rami? Belum tahu? Atau malah baru pertama kali denger? Oke deh, kita kenalan dulu yuk sama Rami, khususnya satu-satunya sentra pengolahan rami Wonosobo di Dusun Gandok, Desa Jelamprang, Kalikajar yang dikelola oleh Bapak Ahmad Wibowo. Rami itu adalah tanaman serat yang diambil dari tanaman yang disebut nama latinnya itu Buhmeria nivea Elgaut, ya, tanaman serat. Salah satu tanaman serat alam yang ada di Indonesia, dan ini lebih banyak pemanfaatannya itu sesungguhnya untuk bahan baku tekstil gitu. Berawal dari PT Agrina Prima, adanya pengembangan rami di Wonosobo dimulai sejak tahun 1999 dengan Pak Bowo mendirikan CV Ramindo Berkah Persada Sejahtera atau Rabersa. Rami sendiri adalah tanaman yang diolah untuk diambil serat batangnya sebagai bahan baku tekstil dan home decor. Nggak cuma batangnya aja loh Konco, tanaman rami ini juga bisa dimanfaatkan daunnya untuk pakan ternak terutama kambing, batang luar dijadikan kompos, bahkan limbah sisa potongan rami yang tidak terpakai rencana akan diolah Pak Bowo menjadi keset. Udah penasaran belum nih gimana cara pengolahan serat rami ala CV Rabersa? Disimak ya Konco. Hal pertama yang harus dilakukan tentu penanaman ya. Pak Bowo menjelaskan bahwa pertama kali ditanam, rami dapat dipanen dalam waktu 4 bulan. Setelahnya dapat dipanen 2 bulan sekali. Rami merupakan tanaman yang cukup panjang usianya karena dapat bertahan hingga 5-8 tahun. Tanaman rami sendiri sebenarnya tidak hanya berasal dari Wonosobo ya Konco, ada dari Semarang bahkan Cina. Namun di Indonesia saat ini hanya CV Rabersa Wonosobo lah yang masih aktif mengolah serat rami ini. Setelah dipanen, proses pertama saat rami masuk pabrik adalah dekortikasi. Ini adalah proses pelepasan batang luar tanaman rami untuk diambil seratnya menggunakan mesin dekortikasi. Batang luar dijadikan kompos, sedangkan serat rami yang telah didapat lanjut ke proses kedua, yaitu perendaman. Serat rami yang baru lepas dari batang luarnya harus direndam terlebih dahulu di dalam sebuah bak khusus selama 2 hari. Selanjutnya barulah masuk ke mesin peras. Serat rami diperas dengan tujuan untuk mengurangi kadar air di dalamnya setelah 2 hari direndam ya Konco. Lanjut ke mesin brushing. Mesin ini punya fungsi seperti kita saat menyisir rambut setelah keramas, biar terurai rapi dan gak kusut ya. Setelah disisir baru deh kita jemur biar bener-bener kering ya Konco. Dari proses penjemuran ini didapatkan serat rami yang memiliki istilah bernama serat inagres. Dari serat inagres, jika akan diolah menjadi bahan tekstil, serat rami harus kembali melewati proses bernama degamming. Degamming adalah proses penghilangan getah dengan merebus serat rami yang dicampur dengan bahan-bahan kimia tertentu untuk mendapatkan serat rami yang lebih halus, lembut, dan berwarna cerah. Sedangkan jika akan digunakan sebagai bahan dasar home decor, serat rami cukup sampai tahap penjemuran saja. Lalu jika sudah kering, bisa nih rami-rami ini kita packing dan siap kirim ke berbagai perusahaan maupun home industri terkait di seluruh Indonesia dan mancanegara. Eits, tapi sebelum di packing 20-25 kg per packnya, raminya kita tali-tali gini dulu ya biar nggak berantakan. Yang rapi dan cantik loh kayak ibu-ibunya ini. Hihihi.
Oh iya Konco, kenapa coba kebanyakan tenaga yang terlibat di pabrik ini adalah bapak-bapak dan ibu-ibu cantik ini? Karena selain membudidayakan pengolahan rami, Pak Bowo mendirikan pabrik ini juga dengan tujuan untuk mensejahterakan warga sekitar dengan membuka lapangan pekerjaan. Kurang lebih terdapat 30 pekerja di pabrik ini. Kalau untuk home decor itu kebanyakan kita gunakan untuk wallpaper, kemudian untuk tirai begitu, lebih banyak untuk home decor. Sesungguhnya cukup banyak ya. Kalau ke arah tekstil nanti dari baju ini termasuk baju yang saya pakai ini adalah batik yang berbahan baku tekstil, berbahan baku rami ya. Bisa dibuat baju, kemudian dibuat semacam untuk tenda tentara itu, baju tentara PDL Loreng, kemudian banyak sekali lah pemanfaatannya itu. Tertarik buat ikut melestarikan budidaya rami, Konco? Boleh banget, langsung aja komen di bawah ini ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain tanda loncengnya juga. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semangat pagi Konco Web TV.